Saya mulai juga, saya kayak begitu. Tunggu. Kepotong. Kenapa, I? Kayak yang kayak moderator begitu atau? Kita yang buka. Kita yang buka, baru persilahkan. Mulai ini atau mau ulang? Mulai. Rekamannya. Mulai, nanti kepotong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai idealisme, realisme, materialisme, eksistensialisme, pragmatisme, progresisme, aliran dan pemikiran filsafat pendidikan. Saya selaku moderator dan sebagai pembicara kedua, pemateri kedua, yaitu Andi Musyada Muada, dan teman saya, yaitu Nur Makfira, akan berlaku sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang aliran-aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Idealisme merupakan filsafat tertua dengan tokoh aliran ini adalah Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai bapak idealisme di dunia barat. Sejarah idealisme berawal dari pemikiran Plato tentang kebenaran empiris yang dilihat dan dirasakan dalam alam ideal, esensi atau ide. Aliran filsafat idealisme menekankan moral dan realitas spiritual sebagai sumber-sumber utama di dalam ini. Idealis adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan roh. Idealisme diambil dari ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologis tersendiri, dan aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanya ide. Ide tersebut selalu tetap atau tidak mengalami perubahan dan pergeseran. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah Plato, Elia, dan Hegel, Immanuel Kant, David Hume, dan Al-Ghazali. Yang kedua yaitu aliran realisme. Aliran realisme, istilah realisme berasal dari bahasa Latin, yaitu realis, yang berarti sungguh-sungguh nyata benar. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Beberapa tokoh yang beraliran realisme yaitu Aristoteles, Johann Amos Comenius, William McGuckin, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, dan John Stuart Mill. Yang ketiga yaitu aliran materialisme. Aliran materialisme adalah suatu aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran kebendaan di mana benda merupakan sumber segalanya. Apa yang dikatakan jiwa dan segala kegiatannya adalah suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem saraf, atau organ jasmani lainnya. Beberapa tokoh yang beraliran materialisme yaitu Demokritus, Ludwig Feuerbach. Beberapa tokoh yang menganut filsafat ini adalah Charles Sandre Peirce, William James, John Dewey, and Heraclitus. Yang keempat, eksistensialisme.
eksistensialisme menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat abad 20 yang sangat mendambakan adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasikan dirinya. Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengungkungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab. Beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu William C. Begley, Thomas Briggs, Friedrich Britt, dan Isaac L. Kendall. Kelima, aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima apa saja asalkan praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, mistik semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asal membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Di Amerika Serikat, tokoh aliran pragmatisme adalah William James, John Dewey, dan di Inggris ada F.C. Schiller. James mengatakan bahwa kebenaran tiada yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan terlepas dari segala yang mengenal. Keenam, aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup dan mengembangkan kehidupan manusia. Beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu George Extele, William O. Stanley, M.S. Bailey, Lawrence B. Thomas, Friedrich C. Neff. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai materi pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan akan saya paparkan sendiri. Yang pertama, pandangan filsafat pendidikan mengenai dari Plato. Plato berpandangan bahwa konsep ide merupakan pandangan terhadap satu dunia di balik alam kenyataan sebagai hakikatnya dari segala yang ada. Artinya, apa yang diamati sehari-hari adalah ide itu sendiri, di mana ide ini berlaku sebagai sumber dari segala yang ada. Kemudian pandangan dari Aristoteles. Aristoteles berpandangan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan, di mana riset pendidikan ini merupakan suatu gerakan maju dan kegiatan-kegiatan observasi menuju prinsip-prinsip umum yang bersifat menerangkan dan kembali kepada observasi. Selanjutnya. Kemudian dari John Amos Comenius, ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Comenius juga berpendapat tentang prosedur dalam bidang pendidikan bahwa daripada membuat kerusakan pada proses alam, lebih baik bersahabat dengan proses alam tersebut. Pendapatnya ini berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan dengan keharusan tidak merusak alam dan meniru perkembangan alam. Kemudian pandangan dari Ibnu Khaldun, ia berpendapat
bahwa ilmu pendidikan merupakan transformasi nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman untuk mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban masyarakat, dan juga pendidikan merupakan upaya melestarikan dan mewariskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar mereka tetap bisa tetap eksis. Lalu dari Abduh Ibnu Hasan Khairu, ia berpendapat bahwa pendidikan bertujuan untuk mendidik akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik atau seseorang itu mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat mereka. Selanjutnya, pandangan dari Muhammad Iqbal, seorang filsuf dari India. Ia berpandangan bahwa pendidikan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari peradaban manusia. Pendidikan merupakan substansi dari peradaban manusia itu, di mana pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu memandukan dualisme. Lalu yang terakhir dari Ahmad Dahlan, ia adalah seorang tokoh pendiri Muhammadiyah, di mana ia berpandangan bahwa pendidikan bertujuan menciptakan manusia yang berbudi baik, alim dalam agama, luas, memiliki pandangan yang luas, maksudnya ilmunya luas, lalu bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Saya kira itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?